ayat 35 sampai 48. Ya. Hendaklah pinggangmu, ayat 35, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan saya berdoa Anda adalah hamba-hamba yang didapati Tuhan berjaga-jaga sepanjang waktu sampai dia datang. Ya. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saudara, Tuhan mau Anda tetap berjaga-jaga dan berwaspada dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada Anda. Tetapi keselamatan itu tidak gratis. Memang sudah ditebus, sudah diberikan kepada Anda. Tetapi Anda harus menjaga keselamatan itu sampai akhir. Yaitu dengan hidup dan berjalan dalam koridor kebenarannya. Karena kalau kita tidak jalan dalam kebenaran, kita lalai. Kita keluar dari jalur kebenaran. Kita hidup berjalan di atas lumpur, di atas tanah yang becek. Ya, keselamatan itu hilang, saudara. Karena kita tidak bertahan sampai akhir. Tapi Tuhan mau kita bertahan sampai akhir, baru kita berkemenangan. Ayat selanjutnya, ialah mana sekarang? Tadi sampai mana ayat selanjutnya? Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Kita tidak tahu waktunya, tahunnya, jamnya, kita nggak tahu. Ya, tetapi Tuhan katakan hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya sebagai kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan dan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan,
daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, yang mana sekarang main sekarang? Ya, kita baca sampai 48. Tadi kita mendengar dari awal Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak tertahankan, ya. Sudah diambang pintu dan Tuhan mau kita semua siap sedia karena kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Tiba-tiba. Dan ketika tiba-tiba datang, kalau kita belum siap, kita akan tertinggal. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara di tempat ini. Dan Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga, berwaspada. Tadi Tuhan sudah ingatkan, hati-hati dengan hatimu, mindset pikiranmu, perbuatan tanganmu, perjalanan kakimu, dan tutur katamu. Karena apa yang keluar dari lidah bibirmu, kalau baik dan benar, yang baik dan benar itu yang akan kau dapatkan kembali. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur perkataan yang baik dan benar, engkau akan menuai baik dan benar terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau memperkatakan yang tidak baik, yang buruk, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang buruk itu terjadi dalam hidupmu. Sama juga dengan perbuatanmu. Artinya dari semua yang Tuhan sampaikan, Tuhan mau kita semua hidup di dalam koridor kebenarannya. Baik tutur kata, pandangan mata, hati, tangan, kaki, selalu dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaran itulah yang memerdekakan engkau, hanya kebenaran itulah yang memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada engkau, dan hanya kebenaran itulah yang bisa menggoncangkan, yang bisa menyingkirkan batu kuburan Yesus terbuka. Dan ada kebangkitan, ada kemenangan, ada kehidupan baru. Dan hari ini, sebelum kedatangan Tuhan, kita nggak tahu kapan dia datang. Tetapi kita melihat tanda-tanda. Tuhan banyak memberikan tanda-tanda kepada kita. Ya, sampai air terjun Niagara yang besar itu, yang luar biasa deras sekali, yang indah, tiba-tiba akan berkurang susut, kering dan kering dan kering, tandanya. Ya, ketika ada penyakit, tanda Tuhan. Ketika ada bisul, ada kekeringan, ada kegersangan terjadi. Manusia mengalami kekurangan, kelaparan, kehausan sampai tergeletak tidak berdaya. Dan ketika kita mulai melihat ada tanda-tanda secara rohani, kekeringan rohani, kekeringan jasmani, kekeringan iman. Orang yang kering rohaninya, orang yang kering imannya, tidak berdaya, maunya marah dan marah aja. Dan akhirnya terjadilah yang tidak baik. Tetapi hari ini Tuhan katakan tetap berjaga-jaga dan berwaspadalah. Terutama jaga hatimu. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, jangan ada hati yang bercabang. Hati yang benar itu dia akan seperti pohon yang tegak terus bertumbuh, naik ke atas. Tetapi kalau banyak cabangnya, wah itu nggak bagus. Saya pernah mendoakan seorang anak Tuhan, dia berkata, "Ai, coba doa no. Ini kira-kira jodohku bukan? Ini kira-kira baik bukan sama buat aku?" Iya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan cabangnya ada 5. Saya bilang ini pohon cabangnya 5. Tuhan bilang nggak usah cabangnya 5. Kamu berdoa aja, Tuhan kasih yang terbaik buat engkau. Dan akhirnya dia buka, bener Ai, cabangnya banyak. Dia juga mau sama saya, dia juga mau sama si A, mau sama si B. Saudara, Tuhan mau kita benar di hadapan Tuhan, jangan bercabang. Ketika engkau ada kesehatan, kenapa Tuhan gak pernah berkata, ketika engkau ada kesehatan dengan 5 orang, 10 orang. Tetapi itu oke lah di satu perkumpulan. Tetapi Tuhan katakan, ketika ada kesehatan, suami istri sehati, duduk diam dalam hadiratku. Suami istri sehati,
Sujud di hadapan aku Tuhan Allahmu. Suami istri sehati, ada kesatuan dan persatuan. Maka di situ keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu, rumah tangga, keluargamu. Di mana ada kesatian, maka di situ ada berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan ketika tidak ada kesatian, ini suami istri sudah sehati, tetapi mulai mendengar ada kata-kata yang lain, mendengar ada cerita yang lain, mendengar dari ada masukan yang lain, mulai bercabang. Mulai nggak ada kesehatan, nggak bisa. Saudara, kita jangan terkecoh. Hal itu kenapa Tuhan luaskan terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena si jahat itu nggak pernah tinggal diam. Dia tahu janji Tuhan begitu indah dalam hidupmu. Dia tahu engkau akan diberkati, engkau akan diangkat, ditinggikan, engkau akan bakal mendapat berkat yang luar biasa. Mendapat kedudukan yang luar biasa. Masuklah iblis menyusup dengan berbagai cara. Sehingga membuat engkau mulai gak ada kesatian. Sehingga mulai engkau melihat yang gak benar, gak baik, terus gak beres. Dan akhirnya dari hati, karena mulai nggak ada damai, nggak ada yang beres, mulai berkat Tuhan itu terhalang, nggak bisa masuk. Itu buat suami istri. Makanya ada kesehatian. Karena sebelum Anda menikah, 1 ditambah 1 bukan jadi 2, tapi 1 ditambah 1 jadi 1. 1 tubuh, 1 hati, dan sejalan. Coba kalau kakimu jalan, nggak sejalan, satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri, nggak bisa jalan. Nggak mungkin kakinya dua-dua mengkangkang begini bisa jalan, nggak bisa. Tapi ada kesatian sejalan, maju bersama. Suami istri juga maju bersama sejalan. Ketika maju bersama sejalan akan maju dan maju terus dan berkemenangan, berhasil. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan sudah menyajikan berkat yang luar biasa. Dari ketika mulai terkecoh dengan ngerasain orang. Dengan perkataan kecil yang tidak berguna, kecil aja. Tetapi saudara, kecil itu. Percikan api itu bisa membakar hutan. Percikan api itu bisa membakar jerami. Terbakar habis. Menghanguskan. Hati-hati. Mulai hari ini belajar perkataan yang baik dan benar. Supaya itu terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Hari ini Tuhan mau kita jadi seperti 5 wanita yang bijaksana. Yang selalu menjaga pelitanya jangan sampai padam. Di sini Tuhan memberikan wadah ini, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita bisa memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Tujuannya supaya rohmu bangkit, rohmu menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, maka ada kekuatan, ada kehidupan, ada kemenangan yang dari Tuhan dalam hidupmu. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Ialah mana sekarang mainaskan. Dan ketika api di dalam dirimu itu menyala semakin besar dan semakin besar, semakin berkobar-kobar. Maka percayalah, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun ditaruh di dapur api yang panas sekali, mereka tidak terbakar. Sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan dalam hidupmu. Dan tujuannya Tuhan memberikan wadah kepada kita untuk meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Supaya semakin ada kekuatan, ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan. Di mana Roh Kudus itu menyala-nyala dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang adalah roh kehidupan itu ada dalam dirimu. Apa saja yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kehidupan. Ada kehidupan di dalam rumah tangga keluargamu. Ada kehidupan dalam dirimu sendiri. Dan ada kehidupan di dalam segala
usaha pekerjaanmu, semuanya ada kehidupan. Dan ketika ada kehidupan, otomatis ada pertumbuhan, ada perkembangan, melebar ke kanan ke kiri, dan muka belakang, dan naik ke atas. Ada peningkatan dan peningkatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, luaskan kembali Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, apapun serangan, tantangan, rintangan, apapun yang diarahkan kepada Anda tidak akan pernah terbakar. Anda tidak akan pernah terjatuh. Dan Anda tidak akan pernah sampai tergeletak, tidak berdaya, apalagi mati, tidak. Tetapi ketika roh kehidupan ada di dalam dirimu, orang mau buat Anda apapun tidak akan mengenai engkau. Karena apa? Roh kehidupan itu ada bersama dengan engkau. Dan hari ini Tuhan mau kita tetap menjaga supaya roh kehidupan itu ada dalam dirimu. Karena roh kehidupan itu yang bisa membawa engkau bertahan sampai kesudahannya. Dan bisa membawa engkau bertahan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada roh kehidupan dalam dirimu. Dan kau akan ada kehidupan naik dan naik dan naik. Dan berjumpa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, mari saudara. Saat ini semua berpulang dari hati. Hati yang baik belum tentu benar. Tapi hati yang benar pasti baik. Ya. Saya menjumpai seorang anak Tuhan. Ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami ketidakberdayaan, sampai terus nangis dan nangis, duduk berjam-jam, terus berdoa, terus memuji dan menyembah Tuhan, luar biasa. Pagi, siang, malam, tengah malam, menjelang pagi, terus berdoa. Karena tidak ada kerjaan. Dan dia terus berdoa nangis di kaki Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menolong dia lagi. Dan ketika dia terus menangis sama Tuhan disertai dengan kehidupan kebenaran, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan menolong dia tepat pada waktunya. Dan luar biasa pertolongan Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Semua ditolong, semua diselesaikan. Sampai akhirnya selesai, dia bisa tertawa, dia bisa bersuka cita, dia bersaksi luar biasa. Dan iblis tidak pernah tinggal diam. Ingat, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Dia merasa semuanya udah Tuhan tolong, semuanya udah Tuhan berikan kepada dia. Tetapi suatu saat tiba-tiba yang menolong itu berkata, berikan yang jadi milikku. Ya, dia mau ambil yang jadi milik penolong. Tetapi dia merasa, kalau ini tak kasihkan kamu, kalau ini tak serahkan ke kamu, aku dapat apa? Aku harus bagaimana? Mulai pikirannya mulai jalan. Dan ketika dia berkonsultasi dengan saya berkata, jangan serakah. Engkau sudah mendapat pertolongan dari Tuhan luar biasa. Dan hari ini ketika orang itu datang mau mengambil barangnya dia, bagian dia, kamu menahan. Kamu merasa itu milikmu. Itu bukan milikmu. Itu milik orang yang menolong engkau. Kamu kan tidak tahu. Ketika kau berani menyerahkan, Tuhan bisa menjamah orang itu. Dia akan memberikan yang terbaik buat engkau. Kan tidak tahu tujuannya. Tetapi hati-hati. Ketika sudah ada di tangan, sudah mendapatkan semuanya. Dan ketika iblis mulai masuk, mulai bergoda, dia mulai mempertahankan. Apa yang bukan hak miliknya, dia pertahankan. Dia berkata, ini milikku. Saya berkata panjang lebar.
Saya katakan, waktu kamu belum mendapat pertolongan, engkau berkatanya apa? Engkau sampai berkata, sampai menangis, sampai ditolong. Dan ketika engkau ditolong, kenapa balasanmu seperti ini? Tidak bagus. Saya bilang enggak bagus, saudara, hati-hati. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita kecepit, terpepet, terjepit, tidak berdaya, kita jalan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita melakukan apapun yang Tuhan mau. Sampai kita ditolong Tuhan, sampai kita berkemenangan, sampai kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemerdekaan. Tiba-tiba, baru menghidup udara segar, iblis datang mengecoh. Dan ketika iblis datang mengecoh, mulai berubah. Saudara, hati-hati. Kenapa Tuhan selalu berkata, luaskan rohku berkarya dalam hidupmu. Jaga pelitamu jangan sampai padam. Terus ada minyaknya. Kalau minyaknya tersedia tidak pernah habis. Persediaan minyak itu terus tidak pernah habis. Maka pelitamu akan menyala terus. Dan tiba saatnya mempelai pria datang. Pelitamu tetap menyala. Engkau dipersilakan masuk ke ruang perjamuan. Dan ketika pelitamu tidak padam, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau menghidupinya dengan terus memuji dan menyembah. Dan engkau terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai kekudusan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan bertahan sampai akhir. Dan engkau berkemenangan. Banyak orang dalam perjalanan hidup ini di dunia, saya melihat, ya mungkin 1001 yang berjalan sampai akhir. Kenapa? Kita kelihatannya melayani luar biasa. Kita punya gereja, ya, luar biasa. Jemaatnya banyak. Happy endingnya di hari terakhir. Ketika maut datang, ketika kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Ternyata didapati apa? Didapati hatinya masih ada titik hitam. Masih ada titik hitam satu aja, satu tul aja. Pintu surga tidak bisa terbuka bagimu di surga. Padahal Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di dalam dunia ini berapa lama? Sampai 70, sampai 80. Puji Tuhan kalau sampai 90. Semakin diperpanjang umurmu, semakin kau harus menjaga hatimu dengan hati-hati. Karena semakin hatimu tidak terjaga, kesempatan untuk pintu surga terbuka bagi kita itu semakin gak ada. Sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya pernah mendoakan seorang anak Tuhan. Udah mau berangkat nih, gak berangkat-berangkat. Udah ada di di ruangan ICU, ya. Udah ada di ICU. Dan waktu berdoa Tuhan perlihatkan malaikat Tuhan sedang ada menunggu. Iblis juga ada menunggu. Iblis tetap mau menarik dia. Luar biasa Tuhan perlihatkan. Malaikat Tuhan sudah mau menjemput. Iblisnya juga ada di samping Bapak ini. Sedang menunggu, dua-duanya menunggu. Kenapa ditunggu dua-duanya? Karena Bapak ini, dia udah sakit, udah gak berdaya, pasti berangkat. Gak mungkin gak berangkat. Karena masuk rumah sakit, keluar masuk mungkin udah 20 kali. Ya, tinggal terakhir. Tetapi kenapa tidak bisa berangkat? Ternyata ya itu tadi, dua-duanya masih menunggu. Dan ketika terakhir, dibisikkan kata-kata, ngampuni, ngampuni. Engkau harus mengampuni, merelakan. Dan ketika Bapak ini walaupun tidak berdaya, di telinganya dia bisa dengar. Dan ketika di dalam hatinya dia mengambil keputusan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku, ampuni semuanya. Begitu dia mengampuni, blek, dia berangkat, malaikat yang menjemput dia. Iblisnya enggak ada. Iblisnya enggak kelihatan lagi. Saudara, berarti iblis itu selalu mengikuti orang benar. Selalu mengikuti anak Tuhan sampai titik penghabisan.
Sampai di akhir hidup iblis itu menunggu. Kalau bisa ditarik. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Jaga hatimu selalu benar di hadapanku, kata Tuhan. Ketika hatimu benar, maka yang menjemput engkau adalah malaikat. Dan engkau pasti masuk surga. Seperti saya lihat Tuhan tunjukkan berkali-kali ketika orang mau berangkat. Ya, saya lihat orang yang keras, sekeras apapun. Ya, kerasnya minta ampun. Saya kalau bilang jahatnya minta ampun. Kenapa? Karena dia kalau ngomong itu udah orangnya kaku, orangnya keras. Kalau ngomong itu disiplin, kalau ngomong itu pokoknya wis kayak orang diktator. Kenapa? Karena dia nggak menikah, jadi keras. Tetapi dia benar-benar menjaga hidupnya tetap benar, tetap dalam kekudusan. Walaupun kekerasannya itu kadang marah, kadang keras, tetapi di akhir hidupnya Tuhan menyambut keberangkatannya ya. Tuhan itu menyambut kepulangannya dia. Tuhan katakan apa? Dia akan kembali ke haribaanku. Dan saya tahu dia pasti masuk surga. Dan malaikat menjemput dia. Dia berangkat dengan tenang, tidak menghabiskan biaya. Dia berangkat dengan tenang, dia berkemenangan. Saudara, yang Tuhan mau mulai hari ini benahi hatimu. Benahi hatimu, mindset pikiranmu, perbuatan tanganmu, perjalanan kakimu, hidupmu, tutur katamu. Supaya tetap dalam kebenaran. Kita perkatakan yang baik dan benar, kita akan menuai yang baik dan benar. Ya, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini saudara diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara senang ya dengar pesan Tuhan yang diartikan secara jasmani. Apalagi kalau pesan Tuhan itu pas, dapat berkat sungguhan. Ya, ada anak Tuhan berkata, aku kalau mau doakan dapat beras, besoknya dapat beras sungguhan. Kalau engkau doakan saya dapat berkat, beneran ada orang memberkati saya, ada angpau, ada amplop. Ya, dia mengalami terus begitu. Kenapa semudah itu terjadi? Tuhan bisa memberikan semudah itu terjadi. Awal kita anak kecil, didoain minta permen dikasih permen, minta roti dikasih roti. Ketika kita mulai dewasa, kita akan diajar lebih baik lagi, lebih mengerti lagi. Tidak selalu doanya langsung dijawab. Tetapi dididik, diajar Tuhan. Supaya kita lebih dewasa, kita lebih mengenal Tuhan, lebih melekat sama Tuhan, lebih benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tidak langsung dijawab, kita tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan. Kita tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika apa yang menjadi permohonan doamu, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik. Dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan mengurai satu persatu masalahmu yang tidak mungkin terselesaikan secara manusia. Tetapi ketika engkau benar, pembelaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan dia yang akan menyertai engkau. Dia akan melindungi engkau. Dan dia akan menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika semua selesai, tujuannya Tuhan apa? Tujuannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat lidah bibirmu, lewat keluargamu. Seberapa banyak kita yang ingat itu? Ketika kita ditolong Tuhan, kita mendapat kelepasan, kelegaan. Kita tidak pernah cerita pertolongan Tuhan kepada orang lain. Tetapi kita berkata, itu aku. Jangan saudara. Ya, tetapi mari. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan kenapa berikan kesempatan kepada kita ada di tempat ini. Ada pesan-pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu tujuannya memberikan petunjuk kepada kita, mengoreksi kita. Supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan.
Kalau salah jalan ditegur supaya kembali. Kalau salah berkata ditegur supaya ada minta ampun, mengampuni dan mengasihi. Ada apa ya? Ada pemulihan kembali. Dan kalau Tuhan masih meluaskan kita, ada dalam wadah ini. Dengan wadah ini, dengan kita terus mendengar pesan-pesan Tuhan, kita nggak tahu, satu manusia pun nggak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi dengan kita bersekutu dengan Tuhan, ada petunjuk dan petunjuk. Dari petunjuk-petunjuk ini kita tahu semakin kedatangan Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Dan Tuhan mau sebelum kedatangannya kita berbenah dan membenahi hati. Ya, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hatimu baik, wajahmu pasti baik. Hatimu sukacita, wajahmu kelihatan berseri-seri. Coba hatimu orang pemarah, orang pendendam, wajahmu pasti lain. Kelihatan kok semua dari wajahmu. Oleh sebab itu mari, ya, kita bersyukur masih ada. Wadah ini kita bersyukur masih ada. Tuhan mau berkata-kata, Tuhan mau mengoreksi kita, Tuhan mau membimbing kita, Tuhan mau mengajar kita supaya kita benar. Tujuannya Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan tidak mau jadi lelah kita sia-sia. Kita udah melayani sampai tua, udah luar biasa hidup dalam kebenaran. Tetapi satu aja titik hitam di dalam hati kita membuat kita gak bisa bertemu Yesus. Satu ada luka, ada kecil aja di dalam hati kita nggak bisa bertemu dengan Yesus. Ya, oleh sebab itu untuk bisa bertahan sampai kesudahan itu benar-benar ya sulit secara manusia. Tetapi berjalan bersama Tuhan, roh kehidupan itu yang akan membimbing engkau supaya tetap benar sampai akhir dan engkau berkemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau ada yang mendengar pesan-pesan Tuhan, berjaga-jaga dan berwaspada. Jangan terkecoh oleh tipuan iblis yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan terkecoh oleh apa-apa yang disodorkan iblis, ya, ngerasain orang, mulai berkata yang gak baik, mulai ya pokoknya macam-macam. Jangan. Karena itu yang menghalangi janji Tuhan tidak pernah sampai dalam diri kita. Tetapi kalau kita tetap hidup dalam kebenaran, disertai jaga hati, terus jaga hati, mengampuni, mengasihi, dan bersyukur. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Ketika hatimu damai, hatimu benar, hatimu sejuk, kata Tuhan, beralaskan karpet kebenaran, disertai dengan udara sejuk, disertai dengan damai sejahtera, damai sukacita, aku kerasan tinggal di dalam hatimu. Bayangin kalau Tuhan tinggal dalam hatimu, yang terpancar dari wajahmu adalah wajah yang penuh dengan damai sejahtera, wajah yang penuh dengan kesukaan surga dalam wajahmu, ya, wajah yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang tua umurnya tapi tetap kinclong, ya, luar biasa. Saudara, mari, kalau saya ngoceh terus Anda akan ngantuk, tapi walaupun saya nggak berkata panjang lebar, tapi Anda benar-benar melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anda mulai jaga hati, semua jaga. Dan ketika Anda bertahan sampai akhir, Anda berkemenangan. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi kan? Ketika Anda menjaga hatimu di bumi, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada atas dirimu. Dan berjalan bersama Tuhan, doamu akan dapat jawaban yang terbaik. Usaha pekerjaanmu dengan penyertaan Tuhan, ada terobosan terjadi, ada hasil yang tidak terduga. Saya mendoakan seorang anak Tuhan di sini, ya, saya nggak kenal dia siapa, tapi
sering masuk di sini, beberapa hari nggak masuk. Kenapa? Karena mertuanya meninggal. Ketika dia telepon saya, dia video call sama saya, doain AI, doain mama mertua saya. Dan ketika saya doain, Tuhan katakan, kamu ngomong sama mertuamu ya, suruh dia minta ampun sama Tuhan. Nggak usah ingat-ingat yang lama. Minta ampun, mengampuni dan mengasihi. Supaya ada kelepasan, supaya ada kelegaan, supaya ada kesembuhan tuntas. Saudara, benar, satu hari mungkin dia ngomong sama mertuanya, apa saya nggak tahu. 1-2 hari saya udah dikabari, AI, mertua saya sudah berangkat, ya, udah meninggal. Itu adalah J. Hendra. J. Hendra nggak ada di Zoom ini hari ini, kemarin juga nggak ada karena mertuanya meninggal. Saudara, Tuhan itu selalu tidak melihat uangmu, tidak melihat gayamu melayani, ya, tidak melihat jemaatmu berapa, ratusan ribu jutaan, enggak. Tuhan lihat hatimu. Karena hatimu lah yang bisa membuat pintu surga terbuka bagimu, dan hatimu lah yang bisa membuat engkau bertahan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, oleh sebab itu mari jaga hati. Hati yang baik pasti memberi keluar yang baik. Buahnya juga baik. Kalau hati yang culas, hati yang tidak baik, yang iri hati, buahnya pasti nggak baik. Buahnya pasti asam, sepet, kecut, ya. Tapi kalau hatimu baik, buahnya pasti manis. Banyak orang akan datang dan mendekat kepada engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Selama di dalam dunia ini, kalau engkau bisa berjaga-jaga dan berwaspada dan tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, maka sepanjang jalanmu, sepanjang hidupmu, engkau akan tetap damai dan sejahtera. Ya, orang yang ketemu saya selalu berkata, kok tahan? Loh, kenapa enggak tahan? Semakin engkau bergaul sama Roh Kudus, daging itu rasanya enggak ada. Kenapa? Roh Kudus yang mengajar kita, yang membawa kita sampai kita bisa belajar mematikan kedagingan kita. Apapun orang mau kata, mau cubit, mau pukul, tetap senyum, tetap bersyukur. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kebaikanmu, dengan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, maka engkau akan menuai dikasih oleh Bapa yang di surga, dan engkau akan menuai dikasih oleh semua orang-orang di kanan kirimu. Ya, mari Bapak Ibu, jangan bosan-bosan. Kenapa? Kok Jililing ngomongnya terus kebenaran? Karena tanpa kebenaran kita nggak mungkin ketemu Bapak. Tanpa kebenaran kita nggak mungkin mengalami kehidupan yang berkemenangan. Nggak mungkin kita mengalami kehidupan yang luar biasa, nggak mungkin. Ya. Oleh sebab itu mari tetap jaga hatimu, dan saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Oke, puji Tuhan, Ciling. Mari saudara, kita akan berdoa. Apa yang kita dengar malam hari ini itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Hidup tanpa firman Tuhan bagaikan hidup tanpa mata. Tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa mencapai tujuan. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka bukan saja mata jasmani kita yang melek, tapi mata hati kita ini dibukakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bawa dalam doa kita masing-masing apa yang kita dengar malam hari ini. Biar kita dirubah oleh Tuhan, berubah. Haleluya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita bisa mencapai tujuan apa yang kita minta pada Tuhan. Bukan hal-hal yang sifatnya haleluya sia-sia.
tetapi Tuhan juga menyediakan sifat yang kekal. Haleluya. Sandang pangan, papan, semua kekayaan, semua orang sedang mencari itu. Tapi mereka tidak mencari kerajaan surga. Mereka tidak mencari harta yang kekal, yang akan membawa kita selamat sampai tujuan. Maka berbahagialah kita malam hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam surga. Ya Aba, ya Bapa, kami datang membawa hidup dan hati kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dosa salah kami pada masa lampau. Tuhan ampuni segala pelanggaran kami. Mungkin baru kami lakukan, baik lewat pikiran, pandangan mata, lewat mulut, Tuhan pendengaran, ataupun yang kami lakukan. Jika itu tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Agar kami tidak menyesal di hari-hari. Kemudian nanti agar kami tidak mengalami, Tuhan, kebinasaan. Mari Tuhan Engkau sucikan seluruh hidup kami, agar kami beroleh kasih karunia Tuhan. Untuk kami terus semakin dekat kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Tanpa firman-Mu, Tuhan, karena firman-Mu adalah petunjuk bagi kami. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat akal budi, berikan kami pengurapan khusus dalam kehidupan kami. Tuhan, di mana Tuhan sudah pakai hamba-Mu Cik Lingling untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bukan sekedar untuk disampaikannya, tetapi benar-benar untuk bisa membawa kami berubah. Bukan karena, Tuhan, perkataan hamba-Mu, tetapi perkataan firman Tuhan boleh hidup dan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri akan kuduskan kami, sucikan kami, kuasai seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau berkati jemaat Zoom yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau juga berkati Tuhan co-host. Tuhan, haleluya, David bersama Silvi Tuhan. Haleluya, Silvia, Tuhan berkati bersama anak-anaknya, keluarganya. Tuhan, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, pelayanannya, Tuhan berkati. Juga berkati Julius, Tuhan, segala pergumulannya, permohonan doanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Stasia. Tuhan, Kau membawa mereka terus menikmati kebaikan Tuhan. Demikian juga kami berdoa, Engkau berkati ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk, Tuhan, haleluya, membawa jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk setiap makin setia dan dekat kepada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Baik Bapak Sugeng, Tuhan, Tuhan Bapak Filipus, Tuhan Bapak Lim, Tuhan, juga kami berdoa untuk saudara kami Repi. Tuhan, Engkau mau jamah, sembuhkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga sakit penyakit mereka boleh dilepaskan oleh Tuhan. Dan Engkau mengampuni segala kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam beban berat, dalam kesulitan, dalam rumah tangga, keluarga, usaha dan pekerjaannya, bisnisnya. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati, Tuhan, Cik Lingling yang sedang mempersiapkan untuk Natal pada bulan Desember. Tuhan, juga Baksos. Tuhan, Engkau berkati juga pelayanan di Meswan maupun di Menara Doa. Kami juga berdoa pelayanan di Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau luar kota. Tuhan, pakai Tuhan untuk Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kasih karunia-Mu memberkati dengan hikmat akal budi dan pengurapan, dengan kekuatan ekstra Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, dengan kuasa otoritas surga.
untuk Tuhan senantiasa tuntun hambamu, berikan hambamu tubuh yang sehat dan kekuatan, semangat untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para Tuhan anak-anak Tuhan, sponsor, donatur, berkati mereka yang sudah berkorban maupun yang belum berkorban. Mereka punya hati, Tuhan mempunyai keinginan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Maka Tuhan pakai mereka, teguhkan Tuhan, haleluya, rencana mereka untuk Tuhan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan. Apabila masih ada kuasa setan, iblis, roh jahat yang hendak menjadi penghalang, yang akan mengacaukan, Tuhan, dari segala tipu muslihat iblis, roh-roh kegelapan, Tuhan, yang menggunakan manusia-manusia yang tidak setia kepadamu, maka kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah dan pelayanan akan dilanjutkan sampai selesai oleh hamba-Mu Cik Ling Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan semangat untuk terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry, dengan tulus kami mendukung pelayanan seperti apa yang bisa kami lakukan, apa yang kami bisa perbuat, apa yang bisa kami bantukan. Biarlah dengan tulus dan ikhlas, Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik dan benar, didasari dengan hati yang takut dan hormat, dengan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Turun tangan memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat-berkat permanen, berkat-berkat ilahi, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan, pemulihan. Mujizat Tuhan terjadi, keselamatan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, dari sekarang dan sampai Maranatha, di dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa permohonan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Cik Ling Ling. Lanjut untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fibenini atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Ya. Amin. Tuhan berkati. Doa yang sama Semangat buat Ibu Cik Gembala. Ling. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Ya, berkati. terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mendapatkan pesan-pesan Tuhan, bisa disampaikan, ada? Ya, Lemai. Ya, silakan. Ya, Ibu Lindiawati Sutikno. kasih ayat Amsal 18:21 ya, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan dikatakan di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan juga di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus selalu menjaga hati kita ya, setiap saat. Kenapa? Karena hati itu pusat kehidupan. Kalau hati kita itu benar ya, pasti pikiran mulut kita itu benar. Dan juga kalau hidup dan mati kita itu
dikuasai oleh lidah, siapa suka mengembangkan akan memakan buahnya. Kita harus memperkatakan firman Tuhan ya, yang memperkatakan firman Tuhan dengan deklarasi. Mengapa? Karena terjadi dulu tuh di alam roh pembalikan keadaan dan terjadi di alam nyata kita. Seperti jujur saya dulunya itu masih belum bisa bicara ya pasti itu saya selama 1,5 tahun memperkatakan firman Tuhan ya. 1 jam lebih itu pasti saya memperkatakan firman Tuhan karena saya percaya bahwa yang saya deklarasikan itu pasti akan terjadi dalam hidup saya. Saya mengucap syukur memang kenyataan ya. Itu akan terjadi pada kehidupan saya sehingga saya semakin hari itu diperlengkapi Tuhan ya, maksudnya disembuhkan juga. Kalau dulunya jujur saya ikut Zoom-nya Grace Ministry di ini, jujur saya itu pernah kepahitan ya, saya bilang dalam hati saya nggak bisa mengampuni, sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni. Tetapi sejak saya menerima kasih Bapa, saya dimampukan Roh Kudus untuk mengampuni. Saya nggak mau lagi dibelenggu oleh iblis, karena kalau saya tidak mengampuni itu, jiwa saya itu diikat oleh iblis ya. Saya itu hidup menderita. Juga kalau saya nggak mengampuni, yang rugi saya sendiri. Kenapa? Karena doa saya yang mau naik ke surga itu kembali lagi ke dunia. Karena itu dosa saya. Tuhan nggak mau ya. Sejak saya bisa mengampuni, itu saya merasakan, oh Tuhan dahsyat ya. Jadi apa yang saya doakan ya, meskipun mendoakan orang lain itu terjadi semua. Terima kasih Tuhan. Juga janganlah kita itu jemu-jemu ya, berdoa juga setiap hari. Kita harus deklarasikan firman Tuhan. Kalau seumpama kita itu hidup masih belum diberkati ya, kita katakan, saya percaya Tuhan, pasti Tuhan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan nama Yesus. Itu juga kalau ada yang sakit oleh budi-budi Yesus, aku sembuh. Juga saya katakan setiap hari, tapi saya merasakan ya, memang saya merasakan itu ada sel-sel baru dalam hidup saya. Juga jujur, kalau dulu tuh saya berjalan walaupun pakai tongkat itu, tongkatnya bisa jombat ya, jadi bisa terangkat ya, itu enggak seimbang. Tapi sekarang puji Tuhan bisa seimbang. Dan juga 2 hari ini saya belajar berjalan tidak pakai tongkat ya, walaupun saya itu megangi tembok, saya belajar berjalan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya sebelum berdiri, saya berdoa, Tuhan tolong saya, jaga saya. Puji Tuhan, saya bisa berdiri dan berjalan tuh normal. Maksudnya tanpa halangan. Terima kasih Tuhan. Tuh sekian, terima kasih, segala kemuliaan-Nya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Ketika bisa mengampuni dan mengasihi, berkemenangan, ya. Dan ketika berkemenangan tidak cuma menang biasa, tetapi kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan Ibu Lindiawati Suktino semakin hari saya melihat semakin cantik, ya, semakin fasih berbicaranya itu, semakin bisa menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Oleh sebab itu mari jaga hati, tetap mengampuni dan mengasihi, supaya ada terobosan terjadi, ada jalan terbuka,
ada keleluasan, ada kemudahan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, sama seperti yang dialami oleh Ibu Lindiawati Sutikno, ada kesembuhan, ada pemulihan. Ya, semangat, semakin maju terus, pantang mundur. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang mungkin ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan kalau ada. Halo, Shalom, Ya. Shalom Bu. Halo Bu. Ibu Amenia ya, oke silakan. Iya Bu. Saya mau bersaksi bisa melalui pujian. Ya, silakan. Halo Bu. Bisa melalui pujian.